Intinya saya konfirmasi dulu bahwa saya bukan aliran orang yang anti tato, walaupun saya nggak bertato ya, saya nggak bertato, cuman saya bukan aliran orang yang nggak suka terus benci sama tato, enggak, saya netral, caca sing tatoan ben dapat informasi yang lebih, nggak cuman oh aku tatoan, nggak cuman sekedar seperti itulah intinya. Jadi Anda yang bertato dan hidup di Indonesia, Anda patut bersyukur. Tapi saran saya ketika Anda memutuskan untuk pengen bertato, ya pikirkan matang-matang. Aku akan terus berjalan, merangkum setiap kisah yang ketemu. Tak hanya aku baca, tapi juga akan kuceritakan lagi bahwa tak ada air mata yang membuka peluang baru. Yang ada hanya kaki-kaki berdarah yang akan terus melangkah. Dan pengalaman adalah guru yang terbaik. Bukan hanya pengalamanku sendiri, tapi juga pengalaman orang lain yang diceritakannya padaku. Maka aku akan terus berjalan, membaca dan bercerita. Oke, jumpa lagi dengan kami Beras Merah Channel. Nuansa yang berbeda daripada bolak-balik ke studio yang berganti-ganti, akhirnya memanfaatkan pojokan yang kosong, kita sulap jadi studio bisa buat cuap-cuap. Nah, kali ini saya pengen ngomongin tato. Kenapa? Ya karena di sini itu tempat ngumpulnya anak-anak ya. Biasanya kalau ngumpul sampai bisa 20 juga, banyak, hampir tiap malam itu anak-anak main ke sini. Dan ada beberapa, enggak semua ya, ada beberapa yang bertato. Nah, ini video ini saya buat untuk menambah wawasan mereka ya, yang mungkin hobi tato atau suka tato, atau yang tukang tato atau sejenisnya lah. Intinya saya konfirmasi dulu bahwa saya bukan aliran orang yang anti tato, walaupun saya nggak bertato ya, saya nggak bertato, cuman saya bukan aliran orang yang nggak suka terus benci sama tato, enggak, saya netral, saya netral. Kalaupun mungkin dibolehkan, mungkin saya juga akan nato tubuh saya sendiri, mungkin. Nah, dalam sejarah sebenarnya tato itu awalnya dulu adalah raja yang dilukis di bagian tubuh kita. Nah, pertama kali tato itu ditemukan sekitar 3000 sebelum Masehi, ditemukan pada salah satu mumi di Mesir sana. Jadi mungkin bisa jadi mbah-mbahnya yang tato-tatoan itu dari Mesir sana. Nah, nanti akan saya informasikan bahwa fakta-fakta tentang tato nih ya, fakta-fakta tentang tato. Ini caca sing tatoan dan dapat informasi yang lebih, nggak cuman oh aku tatoan, nggak cuman sekedar seperti itulah intinya. Dulu tato itu bisa dibilang sakral ya, karena tidak semua orang itu menato tubuhnya, nggak semua orang, dan nggak semua orang boleh menato tubuhnya awal-awal dulu, karena tato itu bisa dibilang simbol kekuatan dan kekuasaan dulu itu. Jadi mungkin yang bertato ini bisa jadi kepala suku, atau mungkin orang yang disegani dan sebagainya. Awal-awalnya dulu itu seperti itu. Nah, akhirnya semakin kesinian ada pergeseran nilai dari tato itu sendiri. Nah, yang tadinya seperti simbol kekuatan, kekuasaan dan sebagainya, akhirnya bergeser ke arah seni lah. Dianggap ketika bertato itu adalah seni kan, gitulah. Yang menariknya dulu di Indonesia itu tahun 80-an kalau nggak salah itu saya dengar dari mbah-mbah saya dulu.
Itu tahun 80-an awal itu orang-orang yang bertato di Indonesia itu hilang. Eh, Hilang entah kemana. Pokoknya dihilangkan lah. Ada sebuah dulu itu ada sebuah operasi tertentu ya, saya nggak usah nyebut namanya, itu menghilangkan orang-orang yang bertato. Serem serem. Sekarang Anda bertato dan Anda baik-baik saja, itu Anda patut bersyukur lah. Gini, selanjutnya saya ingin membandingkan tato, orang-orang bertato, pandangan orang-orang tentang tato dan sebagainya di Jepang dan di Indonesia. Ini perlu perhatikan ya. Anda bertato dan Anda hidup di Indonesia, Anda sangat beruntung. Kenapa? Dulu itu di Jepang itu tato itu hanya ada di orang-orang yang pernah di penjara, narapidana. Dulu itu para narapidana itu ketika keluar dari penjara itu ditato, ditengeri lah, itu dulu sebagai penanda lah, wah orang ini pernah di penjara, dan mungkin pemerintah bisa terus mantau pergerakan orang ini seperti apa, kan bisa disorot, kan bisa dikenali, wah ini tatoan, ini mantan napi dan sebagainya. Awal-awal di Jepang itu dulu seperti itu. Fakta yang kedua, dulu di Jepang itu selain narapidana, tato itu yang berani menato tubuhnya itu hanya anggota dari organisasi yang disebut Yakuza. Itu organisasi ya, silahkan nanti searching sendiri ya. Itu para anggota organisasi itu rata-rata bertato karena sebagai simbol kesetiaan orang tersebut ke organisasi itu. Jadi kamu masuk organisasi ini Yakuza, terus akhirnya harus mentato sebagai simbol kesetiaan terhadap organisasi tersebut. Fakta selanjutnya, orang yang bertato di Jepang itu umumnya itu gimana ya? Orang itu ketika bertato di Jepang itu mempunyai stigma buruk di masyarakat. Selain mantan napi, terus anggota Yakuza, ada lagi orang yang berkecimpung atau bergelut di dunia prostitusi. Dulu di Jepang itu yang bertato hanya orang-orang dari 3 orang ini. Makanya tato di Jepang itu mempunyai stigma buruk di masyarakat. Nah, oleh karena itu di Jepang itu banyak fasilitas-fasilitas umum yang tidak membolehkan orang-orang bertato itu untuk masuk ke sana. Seperti kita sering lihat atau ketahui atau tonton bahwa di Jepang itu ada seperti apa biasanya kayak sauna loh, berendam di pemandian air panas, kan biasanya di Jepang itu punya budaya seperti itu, mandi bareng terus di air hangat, air panas itu. Nah, tempat itu nggak boleh didatangi oleh orang bertato. Terus di mall-mall, di tempat perbelanjaan itu bertato nggak bisa masuk. Terus di pusat kebugaran, pusat olahraga itu juga nggak bisa masuk. Terus kolam renang dan sebagainya itu nggak bisa masuk ketika Anda bertato dan hidup di Jepang. Ketika Anda bertato dan hidup di Jepang, Anda akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai Anda inginkan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditekuni oleh orang-orang yang bertato, seperti mungkin pejabat, mungkin lawyer dan sebagainya. Itu Anda nggak bisa, otomatis Anda nggak bisa ketika Anda bertato. Tato itu di Jepang memang bukan sesuatu yang ilegal ya, cuman karena track record sejarah mereka itu seperti itu, jadi ya Anda akan kesulitan mengakses fasilitas-fasilitas ketika Anda nggak bertato. Anda akan lebih kesulitan mengakses fasilitas umum ketika
Anda bertato dibandingkan orang yang enggak bertato. Itu di Jepang itu walaupun bukan sesuatu yang ilegal, tapi banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dan bisa nikmati ketika kita bertato. Bayangkan kita hidup di Indonesia, bertato jadi apapun bisa. Mungkin selain abdi negara ya, mungkin selain saya nggak tahu. Selama ini yang saya tahu kayak abdi negara nggak ada yang bertato. Cuman kalau seperti lurah dan sebagainya bisa. Ketika Anda dipilih, Anda tetap bisa jadi. Dan Anda bisa masuk kemanapun ketika Anda bertato, ya kan? Jadi Anda yang bertato dan hidup di Indonesia, Anda patut bersyukur. Bahkan di Jepang itu ketika misalnya saya tukang tato dan saya menato anak di bawah umur, di sana 20 tahun itu dianggap masih di bawah umur. Itu saya bisa dipenjara, saya bisa dikenakan pasal. Di sana ketika menato anak di bawah umur itu melanggar undang-undang. Nah, saya enggak mengajak Anda untuk bertato dan saya enggak melarang Anda ketika bertato, tapi bersyukurlah, minimal bersyukur bahwa Anda masih di sini, masih bisa ngapain apapun, melakukan hal apapun ketika Anda bertato. Tapi saran saya ketika Anda memutuskan untuk pengen bertato, ya pikirkan matang-matang. Saya sempat podcast sama Mas Cumi di video saya di yang lalu-lalu ada. Tato itu murah, mungkin 100.000, 150.000 sudah bisa Anda menato tubuh Anda. Tapi ketika menghapusnya, itu istilahnya Mas Cumi itu nato itu cukup seharga telur, tapi menghapusnya itu seharga ayam sekandang. Selain biayanya mahal, menghapus tato itu katanya sakit banget dan harus berkali-kali. Jadi saya nggak melarang, ya intinya saya nggak melarang Anda bertato, tapi pikirkan matang-matang sebelum memutuskan untuk bertato, entah itu gambarnya seperti apa atau tulisannya seperti apa. Oke, saya rasa video kali ini seperti ini dulu. Yang penting kita harus bersyukur hidup di Indonesia, negara yang sangat-sangat damai dan nggak terlalu menganggap tato itu negatif. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa support kami ya, Beras Merah Channel. Semoga channel ini bisa menambah informasi, inspirasi atau wawasan bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa yang belum silahkan subscribe, komen, like, and share Beras Merah Channel. Terima kasih.